Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Ulfa dengan NIM 240020034. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi manajemen humas yaitu tentang analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi masalah dan definisi masalah. Yang kedua yaitu menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Adapun analisis kebutuhan, identifikasi masalah, dan definisi masalah. Analisis kebutuhan adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan apa yang diperlukan dalam suatu sistem atau proyek. Yang kedua yaitu sebagai langkah awal dalam analisis kebutuhan, dalam identifikasi masalah dan definisi masalah. Yang ketiga yaitu tujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan yang ada. Adapun pengertian dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses mengenali adanya suatu kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian, yaitu ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti. Langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Menurut Henry Fayol tahun 1916, identifikasi masalah berkaitan dengan kurangnya koordinasi yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Identifikasi masalah dalam public relation. Identifikasi masalah dalam public relation dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti jejak pendapat, forum group discussion atau FGD, memantau berita, dan belusukan. Masalah yang diperlukan dipecahkan dalam public relation, memperluas pasar bagi produk, memperkenalkan produk kepada masyarakat, mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari publik, memelihara hubungan baik dengan pemerintah, mengetahui sikap dan pendapat publik. Adapun definisi masalah. Definisi masalah adalah hasil dari suatu proses penalaran yang dilakukan oleh peneliti untuk menerjemahkan fenomena agar dapat diperiksa menjadi masalah peneliti yang relevan dan ilmiah. Oleh karena itu, definisi masalah adalah produk peneliti saat ia menciptakan formulasi tertentu untuk menentukan masalah dari sudut pandangnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Masalah dalam konteks umum didefinisikan sebagai suatu kendala atau persoalan yang menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan yang diharapkan. Ini juga bisa diartikan sebagai kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang seharusnya atau dengan keadaan yang yang kita harapkan. Adapun poin-poin penting terkait dalam definisi masalah yaitu sebagai masalah sebagai kendala, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, perlu pemecahan, masalah sebagai tantangan, dan yang terakhir yaitu masalah dalam penelitian. Contoh definisi masalah yaitu seperti jika kita ingin membuat kue tetapi kita tidak memiliki telur, maka kurangnya adalah telur. Jadi telur itu adalah masalah yang harus kita pecahkan. Adapun kegiatan yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah yaitu melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait, yang ketiga melakukan survei atau kuesioner, yang keempat menganalisis data historis, yang kelima brainstorming dengan tim, yang keenam menggunakan diagram analisis masalah seperti analisis SWOT dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu dokumentasi temuan. Adapun contoh kasus identifikasi masalah, definisi masalah, dan menetapkan yang dilakukan oleh pihak relation. Contoh kasusnya yaitu krisis reputasi perusahaan transportasi online di Indonesia. Identifikasi masalahnya, sebuah perusahaan transportasi online di Indonesia menghadapi krisis reputasi akibat kasus keamanan yang viral di media sosial. Seorang pelanggan yang membagikan pengalaman buruknya saat ia menggunakan layanan perusahaan tersebut dan melibatkan tindakan tidak etis dari seorang mitra pengemudi. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan di media massa sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan mulai menurun. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut yaitu keluhan pelanggan yang viral di media sosial,
Media sosial mulai meliputi kasus ini dan mempertanyakan kebijakan keamanan perusahaan, dan masyarakat mulai meragukan standar keamanan layanan transportasi online tersebut. Jadi, definisi masalah di public relation perusahaan mendefinisikan masalahnya yaitu kepercayaan publik terhadap layanan transportasi online. Kami mengalami penurunan signifikan akibat kasus keamanan yang viral di media sosial yang mengidentifikasikan perlunya peningkatan komunikasi dan transparansi mengenai kebijakan keamanan serta tindakan perusahaan dalam menanggapi isu tersebut. Dan untuk menetapkan kegiatan public relation dalam permasalahan itu, perusahaan tersebut mengembalikan kepercayaan publik menggunakan seperti media relation dengan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan langkah-langkah perusahaan dalam meningkatkan keamanan layanannya. Yang kedua yaitu merilis siaran pers yang menjelaskan kebijakan baru dalam perekrutan dan pelatihan mitra pengemudi. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan media untuk menyebarkan berita positif mengenai upaya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh public relation untuk mengatasi masalah dengan menciptakan hubungan baik dengan digital atau media sosial. Caranya dengan membuat pernyataan resmi di akun media sosial perusahaan untuk merespon keluhan pelanggan secara transparan dan profesional, menyebarkan konten edukatif terkait keamanan penumpang dan fitur keselamatan yang ditingkatkan, bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.